menulis penelitian Steja, partisipan mempunyai sikap positif terhadap peer review dalam kelas penerjemahan. Di sini nggak ada tanda petiknya dan juga sumbernya nggak disebutkan. Dan juga di sini menggunakan gaya bahasa sendiri. Oke, mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan sampai sekian. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, dipersilahkan. Iya, oke. Materinya tentang apa? Tentang konsep Kutipan. dasar, ya Bu, iya Bu, Ya, konsep jadi dasar kutipan. konsep dasar kutipan penulisan karya ilmiah. Baik kawan-kawan, jadi konsep dasar kutipan penulisan dalam karya ilmiah ini khusus untuk keperluan dalam penulisan karya ilmiah, penulisan skripsi, penulisan jurnal, tugas akhir, dan lain. Kawan-kawan, ketika nanti menulis karya ilmiah harus memperhatikan konsep, ya. Bolehlah ditanya terkait dengan konsep dasar kutipan ilmiah. Coba slide kedua. Oke, ada etikanya. Jadi menuliskan karya ilmiah itu juga ada etika ya. Etika maksudnya itu aturan, sama seperti kita. Kita manusia juga punya etika. Kita manusia juga punya adab. Kita manusia juga punya apa namanya? Karakter. Jadi etika kita itu dalam perkuliahan sebaik sopan, saling menghargai, ketika kita melakukan perkuliahan di forum-forum resmi dan lain sebagainya, itu maksudnya dia dikatakan etika. Kemudian plagiat. Plagiat itu juga kita harus memperhatikan plagiat-plagiat atau kopian-kopian yang mau kita ambil dari Google untuk kita pindahkan ke karya tulis kita atau ke laporan kita. Mana kita harus memperhatikannya. Gak semua bisa diplagiat, gak semua bisa di copy paste. Semua ada aturannya. Kalau di ketika kita nulis skripsi, kita mau itu nanti pastinya diplagiat dulu. Plagiat checker namanya. Jadi berapa persen plagiat checkernya? Kalau lebih dari 8, kalau kalau di atas 50, berarti kalian harus memperbaikinya. Berarti banyak copy pastean di dalamnya. Jadi kalian harus boleh sih mengambil teori orang boleh, tapi harus ditambahkan dengan kalimat kita sendiri, nggak bulat-bulat itu dipindahkan. Cuman kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ini juga ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ada nggak perbedaannya di sini? Ada Bu. Nah, ini kutipan langsung. Jadi kalau secara kasat matanya, kutipan langsung ya langsung pindahkan kata-kata kata-kata orang itu, kata-kata teori teori itu nggak pahit lagi. Kalau kutipan tidak langsung, kita karang dengan kalimat kita. Contohnya, kita membaca di internet. Menurut biasa, pendidikan itu adalah pendidikan di masa anak golden. Jadi saya tambahi dengan kutipan saya sendiri, kutipan tidak langsung itu, kutipan tidak langsung saya itu adalah pendidikan itu adalah 0 sampai 7 tahun. Belum dia ke sekolah dasar. Itulah itulah contoh dari kutipan langsung tidak langsung. Kawan-kawan, dalam penulisan karya itu kalian harus perhatikan mana yang harus langsung dan mana yang tidak langsung. Sebaik-baik kita tuliskan dulu pengertian dari para ahli tersebut, kita kopikan, kita ambil sebagai kutipan langsung, dan kutipan langsungnya kita tambahkan dengan kalimat kita sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa tambahkan dengan kalimat keterangan atau kalimat penghubung.
Itu ya untuk kutipan langsung. Baik, ada yang mau bertanya? Ada. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Fadia mana nih, Fadia? Fadia, apa perbedaan dari paragraf dan ejaan? Paragraf itu kalimat yang disatukan jadi sebuah frasa. Kalau ejaan itu gimana ya, kayak kata-katanya gitu. Ya masa kayak kata-katanya gitu. Sempurnakanlah kalimatnya. Ya itu yang saya tahu. Oke. Main gak ada yang mau bertanya tentang ini? PowerPoint kawan Muhammad Amal Ghifari. Wah, enak kali dia udah presentasi gak ditanya. Kasihlah dia pertanyaan. Dia sudah susah payah loh mengerjakan ini dengan sendirinya. Kasihlah dia pertanyaan, kawan-kawan. Sekian banyak slide-nya, ini ada pertanyaan. Silakan Novita. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Boleh nggak bertanya sih, mau ngasih saran, boleh nggak ditaruh contoh kutipan langsung bagaimana dan contoh kutipan tidak langsung bagaimana, biar kami juga lebih paham lagi. Oke, jadi Muhammad Amal suruh membuat contoh kutipan langsung dan contoh kutipan tidak langsung. Di sini sudah ada sih. Ya, coba dijelaskan biar kawan-kawan tahu. Tadi kan saya jelaskan, kutipan langsung itu kita bulat-bulat ngambil dari internet. Sedangkan kutipan tidak langsung kita tambahkan dengan kalimat kita sendiri. Kalau di sini contohnya dia kutipan langsung ini ada dua bagian ya, ada yang kutipan kurang dari 4 baris, kemudian ada kutipan yang lebih dari 4 baris. Kalau yang kurang dari 4 baris ini ya isinya seperti ini, nggak lebih dari barisnya itu nggak lebih dari 4. Terus dia ciri-cirinya itu ada sumbernya, di sini ditulis juga sumbernya dari mana dia ngambil kutipannya. Kemudian yang saya tandain merah ini ada tanda petiknya atau tulisan asli dari penulisnya dikutip kemudian dimasukkan oleh penulis yang ingin mengambil tulisan orang lain. Nah, ini kalau yang kutipan kurang dari 4 baris. Tapi kalau yang lebih dari 4 baris, bedanya dia dari barisnya. Sebenarnya sama, cuman perbedaannya setahu saya dari barisnya dia lebih banyak, lebih dari 4. Nah, ini kalau untuk kutipan yang langsung. Tapi kalau yang kutipan nggak langsung, ini dia ciri-cirinya, dia nggak diinterogation teks. Ini dia contohnya. Di sini juga disebutkan ada sumbernya. Kemudian tulisannya juga bukan tulisan orang lain. Maksudnya dia menulis dengan gaya bahasanya sendiri. Atau mungkin tulisan orang lain, cuman maknanya itu ditulis kembali ke tulisannya. Dan jadilah seperti ini. Nah, dia